Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia rindu untuk terus boleh menguatkan, mendorong Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tetap semangat menjalani hidup walaupun kita harus menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Namun sebelumnya, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada salib Kristus dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan masih berikan kami nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan juga kehormatan untuk boleh menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini. Dalam surga, kami datang dengan segala kerendahan hati, duduk diam di hadapan kaki Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami mohon ampun supaya Tuhan boleh mengampuni kami, menguduskan dan menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih, Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kami, sebagai bukti tidak ada lagi kuasa dosa, tidak lagi kuasa kecemasan, kekhawatiran yang bisa memimpin dan menguasai hati dan pikiran kami. Salib Kristus sudah cukup bagi kami untuk boleh terus dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin dan menolong kami, memahami dan mengerti bagian-bagian dari firman-Mu yang akan kami dengarkan, pelajari pada saat ini. Tapi sekaligus juga memampukan dan menguatkan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya rindu menjelaskan kepada kita semuanya sebuah tema yang pada dasarnya tema ini, bahasan ini rindu dipahami oleh semua kita, khususnya anak-anak Tuhan. Tema yang saya ambil pada kesempatan ini adalah strategi menghadapi kekhawatiran, baik dalam hidup, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan bahkan juga di dalam karir serta di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang masalah kekhawatiran. Sebenarnya semua orang bisa terpapar, bisa dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh kekhawatiran. Baik dari seorang bayi yang masih ada di dalam kandungan, bahkan setelah dia lahir, dia juga bisa menghadapi yang namanya kekhawatiran. Lalu dia lahir ke dunia ini, dan dia bertumbuh menjadi anak dan remaja, pemuda, bahkan sampai mahasiswa, bisa juga terpapar oleh yang namanya virus kekhawatiran. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah sarjana? Yang sudah, bisakah mereka terpapar oleh kekhawatiran? Oh, banyak. Lalu bagaimana mereka yang sudah bekerja? Juga berpotensi sekali mereka terpapar oleh virus kekhawatiran. Termasuk yang sudah berumah tangga, yang sudah beranak cucu, yang sudah jadi kakek, bahkan seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pastor, bahkan seorang pejabat di republik ini, di dunia ini, termasuk dia seorang presiden sekalipun, juga bisa terpapar, dipimpin dan dikuasai oleh namanya kekhawatiran. Maka untuk itu seringkali saya mengatakan, ada banyak orang hari-hari ini punya moto, tiada hari tanpa khawatir. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita menghadapi kekhawatiran sendiri? Bisa kita menghadapinya dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kegagahan kita, dengan sarana, fasilitas, kekayaan yang kita punya? Oh, nggak bisa. Kekhawatiran ini hanya bisa kita lawan dengan kembali kepada Tuhan. Kalau ada orang bertanya, Pak Tony, virus kekhawatiran ini bisa dilawan nggak dengan vaksin 1, 2, 3 atau booster gitu ya? Atau dengan jaga jarak? Nggak bisa juga. Karena itu hanya berlaku untuk menghadapi COVID-19. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Tuhan, apa kata Tuhan tentang kekhawatiran? Tuhan melarang keras orang hidup dalam kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran itu adalah salah satu bentuk dosa yang dilakukan oleh banyak orang Kristen, sadar atau tidak sadar, dari waktu ke waktu. Maka Matius pasal 6 ayat 25 bagian A berkata, janganlah khawatir. Yang kedua,
Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 bagian B juga dikatakan, hidup kita ini jauh lebih penting daripada soal makan, minum, dan pakaian. Maka dalam hal ini mengingatkan, berhenti dan bertobatlah dari kekhawatiran. Karena kalau kita masih dikasih napas hidup, kekuatan, dan kesehatan hari ini, yakinlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau perlukan, Tuhan sanggup menyediakannya, Tuhan sanggup memenuhinya. Asal dengan syarat dan ketentuan. Berhenti dan bertobat, jangan khawatir. Yang ketiga, apa kata Tuhan tentang kekhawatiran? Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayat 26. Hidup kita ini jauh lebih berharga daripada cita-citaan Tuhan yang lain. Yaitu apa? Dari burung, bunga, dan bahkan juga dari rumput sekalipun. Kita yang dicipta oleh Tuhan. Lebih tinggi derajatnya. Lebih mulia. Juga lebih punya potensi. Punya kelebihan, punya kemampuan. Maka janganlah kita merendahkan diri kita dan harga diri kita di bawah dari burung, rumput, bahkan juga bunga bakung sekalipun. Dengan hidup dipimpin dan dikuasai oleh virus kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kekhawatiran akan memperpendek kehidupan kita secara jasmani. Akan memperpendek keberlangsungan rumah tangga, studi, usaha, pekerjaan, dan bisnis. Maka sering juga saya katakan, hidup dalam kekhawatiran ini akan melahirkan berbagai sakit penyakit di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ini kata Tuhan, sangat jelas, sangat tegas tentang orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghadapi virus kekhawatiran ini? Seperti saya katakan tadi di awal, virus kekhawatiran ini tidak bisa kita lawan dengan vaksin 1, 2, dan bahkan juga vaksin booster. Virus kekhawatiran tidak bisa kita lawan dengan uang yang kita punya, fasilitas yang kita punya, dengan gelar yang kita punya, dengan posisi, ya, jabatan yang kita punya. Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya menghadapinya? Mari kita lihat bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat dulu Alkitab kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Apa arti dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Orang yang terus-menerus terpapar oleh virus kekhawatiran, itu pasti disebabkan karena orang itu lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Lebih memfokuskan hati dan pikirannya untuk cari uang, hepeng daripada cari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, tapi kan Pak Tony, kita hidup ini kan butuh uang. Setuju? Dalam melakukan segala sesuatu kan kita perlu uang. Benar. Tapi saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Uang itu tidak menjadi segala-galanya. Uang hanya bisa menyelesaikan satu bagian-bagian persoalan dalam hidup kita. Tetapi uang tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua masalah, semua pergumulan, semua tantangan, kesukaran, dan penderitaan dalam hidup. Nggak bisa. Tapi Tuhanlah yang menjadi solusi, yang menjadi sumber berkat, pengharapan, dan juga sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jangan engkau menjadikan uang jadi Tuhanmu. Jangan engkau menjadikan uangmu menjadi juru selamatmu. Dalam hidupmu, dalam studimu, pekerjaanmu, usahamu, dan bisnismu. Mengapa? Karena uang itu tidak kekal. Uang itu terbatas manfaatnya, kegunaannya, dan fungsinya. Maka berhenti dan bertobatlah untuk mempertuhankan uang. Bertobat dan berhentilah untuk mempertuhankan kekayaan. Maka dikatakan di sini, janganlah mencintai uang. Janganlah mempertuhankan uang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Karena ada banyak orang mempertuhankan uang. Apa yang terjadi? Korupsi kan? Ujungnya apa? LP suka miskin. Ujungnya apa? Nusa Kambangan. Ujungnya apa? Rutan Pondok Bambu. Dan masih banyak lagi rutan-rutan yang lain. Itu karena orang mencintai uang. Itu karena orang mempertuhankan uang. Janganlah mencintai uang. Tapi cintailah Tuhan di atas segala-galanya. Jangan juga kita mencintai makanan, pakaian, kendaraan, rumah, dan deposito kita. Karena kalau kecintaan kita kepada uang, makanan, pakaian, rumah, deposito, dan kekayaan kita, popularitas kita, posisi kita, cepat atau lambat akan tumbang, akan jatuh. Maka di sini dikatakan, siapa mencintai uang, tidak puas dengan uangnya. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas juga dengan penghasilan. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang melakukan korupsi itu kan sebenarnya kalau kita lihat, bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu minimal mereka itu tamat SMA. Bahkan ada yang sampai bergelar profesor doktor pula. Tapi korupsi. Karena kenapa? Karena Tuhannya adalah uang. Ini jelas. Ya. Bahkan para pelaku korupsi itu sebagian besar juga adalah orang-orang kaya, Bapak Ibu, saudaraku. Yang sebenarnya mereka sudah punya kekayaan. Tapi nggak puas dengan kekayaan yang sudah Tuhan kasih. Nggak bersyukur dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Mengapa? Karena yang menjadi Tuhannya. Karena yang menjadi tujuan hidupnya adalah uang, 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 dan uang. Akhirnya apa? Mereka masuk penjara. Gak ada tukang beca yang ditangkap oleh KPK. Gak ada orang miskin yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Gak ada Bapak Ibu. Itu justru mereka orang-orang yang punya uang. Orang-orang ya yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan juga mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mempertuhankan. Maka ini kita harus berhenti. Mencintai uang, makan, pakaian, rumah, kemewahan. Cinta kita harus hanya kepada Tuhan. Yang pertama dan yang utama. Ini caranya kalau kita mau menang atau menghadapi kekhawatiran. Mungkin Bapak Ibu bertanya, wah mungkin Pak Tony enak aja ngomong, karena Pak Tony kan miskin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ratusan orang kaya.
pejabat saya sudah layani. Dan mereka rata-rata adalah tadinya mereka mau sempat-sempat mau ngambil keputusan yang salah. Yaitu apa? Melakukan korupsi. Saya tidak anti kekayaan. Enggak. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk punya uang. Untuk berkecukupan masalah makan, minum, pakaian. Untuk menjadi orang kaya raya. Enggak salah, enggak dosa. Tetapi posisikan dan letakkanlah itu pada porsinya. Pada kegunaannya, pada tempatnya. Jangan engkau taruh semua itu menjadi Tuhanmu. Menjadi sang juru selamatmu. Enggak bisa. Karena nanti akan berujung pada apa? Pada penjara kan? Ini. Cara yang pertama, jangan mencintai uang. Makanan, pakaian, rumah, dan lain melebihi dari Tuhan. Karena toh juga kalau kita punya uang, kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya rumah mewah, itu juga tidak bisa memastikan bahwa hari esok Bapak Ibu masih bisa hidup. Nggak bisa. Uang yang banyak, rumah mewah, makanan yang enak-enak, deposito yang begitu banyak, juga tidak bisa langsung menjamin Bapak Ibu Saudara besok itu masih bisa napas atau tidak, masih sehat atau tidak. Nggak bisa menjamin itu. Karena saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang kaya punya banyak uang. Lalu di kemudian hari dia jatuh sakit. Lalu dia berobat ke luar negeri. Apa yang terjadi? Nggak sembuh-sembuh juga kok. Pulang dari luar negeri, langsung koit dia. Langsung mati juga kok. Nih ya Bapak Ibu ya. Jangan mempertuhankan uang. Jangan mempertuhankan kekayaan. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Orang yang mempertuhankan uang, orang mempertuhankan kekayaan, apa yang terjadi? Bangkrut juga kok. Dan saya tidak usah sebut nama karena terlalu banyak. Bangkrut juga. Maka hati-hati. Jangan gadaikan Tuhan. Jangan gantikan Tuhan. Dengan kekayaanmu, dengan uangmu, dengan kemewahanmu, dengan depositomu, dengan popularitasmu, dengan jabatanmu. Karena itu semua hanya sifatnya sementara, sia-sia kata pengkhotbah. Karena semua itu hanya menjadi alat aja, bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan di dalam hidup ini Bapak Ibu. Karena orang yang mempertuhankan uang, orang yang mencintai uang, makan, minum, pakaian, dan kemewahan inilah yang menjadi sebab musabab orang melakukan tindakan kriminalitas. Oke. Orang menggadaikan imannya. Orang melakukan korupsi. Karena Tuhannya adalah uang, masalah makan, pakaian, kemewahan, rumah, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui gambar yang ada di slide, di sini saya membuat sebuah ilustrasi buat kita semua. Jangan taruh di hatimu. Ya, di pikiran, di perasaan. Kemewahan atau uang, makan, dan pakaian, dan rumah menjadi Tuhan. Tapi cukuplah Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati dengan lagu rohani yang kesannya rohani, tapi sebenarnya ini rohana. Di mana dulu lagu ini sangat familiar kita dengar waktu kita ikut sekolah minggu. Lirik lagunya adalah, apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Bahaya itu. Karena sadar atau tidak sadar, itu menjadi pengajaran, menjadi doktrin di dalam hati dan pikiran anak sekolah minggu. Sehingga waktu dia bertumbuh besar, yang ada di otak, di hatinya, dan pikirannya adalah uang, 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 duit, 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 hepeng, dan hepeng, dan hepeng. Maka apa yang terjadi?
Waktu dia sekolah, waktu dia kuliah, udah terpatri dalam hati, dalam pikirannya. Bahwa saya sekolah, harus saya kuliah supaya saya apa? Punya banyak uang. Maka bisa membeli makan, minuman, pakaian, dan bahkan juga bisa punya fasilitas apa. Maka itu akan mendorong dia untuk apa? Melakukan korupsi, melakukan penipuan dengan berbagai upaya dan juga dengan berbagai cara. Maka lirik lagu itu harus diubah. Harus diperbaharui dengan lirik yang benar, yaitu apa? Apa yang dicari orang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apa yang dicari orang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Harusnya itu. Karena Tuhan itu penyelamat total, penyelamat yang terbaik. Solusi yang paling paripurna dalam menyelesaikan persoalan pergumulan dalam hidup kita pribadi, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, juga dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang menjadi pondasi kuat, yang menjadi dasar kuat. Saya berani mengambil keputusan bersama dengan istri menjadi hamba Tuhan. Bukan di sebuah gereja besar. Bukan di sebuah denominasi yang kaya raya. Tetapi di sebuah yayasan yang kami bangun sendiri. Tanpa gaji bulanan. Tanpa dana pensiun. Tanpa fasilitas apapun juga. 20 tahun yang lalu kami ambil keputusan itu. Karena kami menjadikan Tuhan di dalam hati kami. Bukan fasilitas, bukan uang, bukan. Tapi Tuhan. Waktu kami menjadikan Tuhan yang menjadi fokus, arah dan tujuan hidup kami. Dalam hidup ini, dalam panggilan ini. Satu persatu Tuhan tambahkan. Satu persatu Tuhan cukupkan. Satu persatu Tuhan sediakan. Satu persatu Tuhan sempurnakan. Baik masalah kebutuhan makan minum, kebutuhan uang sekolah, kebutuhan uang kuliah anak-anak kami. Dan bahkan juga untuk kebutuhan operasional Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Cintai Tuhan melebihi dari apapun. Maka yang lainnya Tuhan pasti akan tambahkan.